Ya, pemirsa, satu hari pasca pemungutan suara, Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan petinggi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat di posko pemenangan TPN di Gedung High-End Kebon Siri, Jakarta Pusat. Para petinggi Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional beserta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tadi menggelar rapat tertutup membahas pemungutan suara kemarin. Dari evaluasi di lapangan, TPN Ganjar Mahfud menemukan banyak anomali dalam pemungutan suara kemarin itu. Oleh sebab itu, TPN Ganjar Mahfud membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ditemukan di berbagai daerah. Apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara yang Banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count itu. Real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Ada agenda kemana Pak di sini Pak? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oke, makasih. Undang-undang yang dilanggar. Ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila. Disampaikan berbagai temuan-temuan. Baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam mendiang ayah Sumitro Joyo Hadikusumo di TPU Karet Bifak, Jakarta. Warga antusias menyambut kedatangan Prabowo. Warga berebut ingin bersalaman sambil mengucapkan salam kemenangan terhadap Prabowo Subianto di TPU Karet Bifak, Jakarta. Prabowo kemudian melanjutkan berziarah ke makam dengan menumpang sepeda motor. Capres yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka ini berdoa di pusara sang ayah sehari setelah unggul dalam penghitungan cepat versi lembaga survei.
Sebelum berziarah ke makam ayahnya, Prabowo juga sempat berziarah ke makam sang ibu, Dora Mary Siregar, di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tanah Kusir ya, Tanah Kusir. Dan sekarang saya ke bapak saya di sini, di sini Karet ya. Doanya banyak masyarakat tadi meneriaki presiden, Pak, tanggapannya? Iya, saya kira itu ya. Terima kasih ya. Pak, hari ini katanya sudah ketemu Pak Jokowi, apa Pak yang Ini kan kegiatan ya, kegiatan pribadi saya ya, tolong. Terima kasih ya. Ya. Pak, kalau ke Pak Jokowi, Terima kasih ya. kalau ke Pak Jokowi Pak, apa yang dikatakan Pak atau apa yang dibahas? Tim pemenangan Ganjar Mahfud di Pasuruan, Jawa Timur menemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Sementara sebuah video amatir di Sampang menjadi viral karena memperlihatkan surat suara sudah tercoblos di TPS. Usai penghitungan suara, seluruh logistik pemilu dari TPS di wilayah Tanjung Duren Utara langsung dibawa ke Kelurahan Rabu Malang. Di TPS 057 Jalan Menteng, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud unggul dengan jumlah sebanyak 120 suara. Sementara di TPS 058 di wilayah yang sama, perolehan suara paslon Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran imbang, sebanyak masing-masing 60 suara. Menurut Ketua KPPS, proses pencoblosan dan rekapitulasi surat suara di wilayah Jakarta Barat sempat terkendala hujan dan banjir. Tadi kita cuma kena kendala pertama waktu pagi ya, hujan. Jadi juga banyak sekitaran di Tanjung Duren ada genangan air, ada juga tendanya yang roboh ketiup angin ya. Alam ya, kita nggak tahu. Jadi agak mundur tadi, tapi tetap jam 1 ditutup. Logistik pemilu yang dikumpulkan di kantor kelurahan akan langsung dilakukan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing tempat pemungutan suara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, Tim Nasional Anies Mohaimin menemukan adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Timnas Amin pun meminta masyarakat untuk terus mengawal sampai akhir, mengingat pemilu belum selesai karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Tadi diawali dengan film Dirty Fort. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah permulaan desain sebuah pelanggaran. Ya. Kita bisa simpulkan seperti itu dari data-data yang digunakan dalam film itu. Sekarang kita hendak membuktikan, dan bukti-bukti awal kita temukan bahwa ya, implementasi dari desain itu mulai nampak satu persatu, dan ini sedang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Karena itu sekali lagi kami minta betul, pemilu ini belum selesai, pemilu masih berproses, ya. Rekapitulasi manual. Ketidakwarasan itu terjadi dalam angka. Yang kedua sebenarnya yang menarik adalah angka yang kemudian masuk itu sebenarnya tidak bisa memuat kecurangan-kecurangan sebelumnya. Kalau money politik itu juga terjadi nih. Yang berserakan itu money politik itu yang tercermin menjadi angka. Angka itu yang sebagiannya ditulis tidak benar. Jadi money politiknya itu juga dahsyat luar biasa. Angkanya sebagian juga ada, bukan hanya KPU, ada yang dicoblos-coblosin langsung. Nah itu juga ada soal. Nah yang ketiga yang tadi Mas Adi sebagian besar mengatakan, soal lembaga penyelenggaranya. Lembaga penyelenggaranya ada KPPS yang mengarahkan, atau petugas TPS yang mengarahkan lansia, ada yang tidak memberi ruang pada saksi. Itu hampir sebagian besar
informasinya adalah berkaitan dengan independensi, integrity dari orang yang disebut dengan KPPS. Itu bagian yang, jadi kecurangannya itu seperti itu. Setelah itu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pernyataan terkait adanya temuan Bawaslu di lapangan selama proses pencoblosan. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kuala Lumpur, Malaysia. 488 TPS yang disaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKP sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap, dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau di Terawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu tidak banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos. Oke. Kemudian akhirnya mitigasinya surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain, nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU, bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling.